Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Eh, Bab tentang sholat jamaah. Kita lewat sholat jamaah dikit. Ini tentang bahaya tidak berjamaah. Saya jarang jamaah ini. Ini kalau baca saya kena. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulmihi amin ya rabbal alamin. At-tahziru min at-takhallufi anil jamaah. Ini adalah mewanti-wanti atau mewaspadai atau mengingatkan bahaya min at-takhallufi dari takhalluf, meninggalkan jamaah. Takhalluf tidak ikut berjamaah. Fasyekhani an Abi Hurairah mengeluarkan oleh dua syekh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Laqad hamamtu. Wallahi laqad hamamtu. Demi Allah, sungguh aku berkeinginan an amura bisolah, bahwa aku memerintahkan akan seseorang bisolah dengan solat atau koma, maka dikomahkan atau dilaksanakan akan dianya solat. Summa amura rajulan. Kemudian bahwa aku memerintahkan seorang laki-laki, faya umman nas, maka menjadi imam ya terhadap manusia, memimpin ya akan manusia. Summa antaliqa, kemudian aku pergi. Wa ma'i rijalun ma'ahum huzamun. Dan sabit bersama aku itu beberapa laki-laki, yang bersama mereka laki-laki itu ada huzam, ada api ya, min hato, ada segenggam, min hatobin dari kayu bakar, ila komen aku pergi ke satu kaum, la yashhadunal jamaah, yang mereka tidak menghadiri akan jamaah. Fa'uharriqu alaihim buyutahum, maka bahwa akan aku bakar terhadap mereka, akan rumah-rumah mereka dengan api. Ya, saya ancaman orang yang tidak melaksanakan jamaah. Cuma kata para ulama ini maksudnya memang selain nggak jamaah nggak sholat juga, bukan hanya sekedar nggak jamaah. Orang munafik katanya. Kalau kita lihat penjelasan hadis ini kan, karena kalau dipahami secara zahir ini berarti jamaah jadi wajib. Orang mau diancam dengan dibakar, tapi nggak tahu di sini ada penjelasan apa enggak. Nah, begitu makna hadis sepintas. Gimana Ya Ustaz? wajib. Nih, kan mau dibakar, diancam, berarti kan bahaya Ustaz kan? Nggak mungkin diancam kalau nggak wajib kan? Nah, ini ada kemungkinan apa salah Jumat atau memang orang munafik udah nggak jamaah nggak sholat lagi di rumah kan? Karena mazhab Syafi'i kan Ustaz jamaah fardu kifayah atau sunnah muakkad. Nggak ada yang bilang wajib. Ya. Kalau dalilnya begini ini wajib. Atau para ulama kalau kita lihat contohnya berarti memang tekanan ya pentingnya berjamaah. Wa Ahmadu wa Tabraniyu mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan oleh At-Tabrani an Muadz bin Anas, dari Muad bin Anas, al-jafa'u kulul jafa, bermula menyepelekan, benar-benar menyepelekan, wal kufru wan nifaq, dan bermula kekafiran dan kemunafikan itu man, orang-orang sami'a munadi Allah, yang mendengar ia akan orang-orang menyeru dari Allah, yang mendengar ia akan pemanggil-pemanggil Allah, muazin maksudnya, yunadi, Alhamdulillah. hal keadaan munadi itu yang memanggil ia kepada sholat, fala yujibuhu, maka tidak menjawab ia akannya panggilan. Menjawab panggilan maknanya menghadiri Ustaz, bukan hanya sekedar menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu mudah kan? Itu maksudnya menghadiri. Ini kita ambil zahirnya aja Ustaz. Nah, begitulah Ustaz. Kalau Ya. Ustaz Muhammad dekat masjid kan? Nah, Insya Allah itu. wa Abu Dawud an Ibni Umi Maktum, dan mengeluarkan oleh Abu Dawud dari Ibni Umi Maktum. Annahu, bahwa sungguhnya Umi Maktum, bukan Umi ya, Ibni. Wah sungguh, Ibni sungguhnya. Umi Maktum. Ya, kalau Umi kan muannas. Berarti annahu kembali ke Ibni.
mengeluarkan oleh Abi Dawud dari Ibni Ummi Maktum annahu, bahwa sungguhnya Ibni Ummi Maktum itu atan Nabiya, datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka berkata ianya Ibni Ummi Maktum, ini kan beliau a'ma, Ustaz, kan nggak bisa melihat. Beliau datang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innal madinata kasiratul hawami wasiba. Sesungguhnya kota Madinah itu banyak hawam. Hawam itu binatang-binatang kecil yang melata-lata, Ustaz. Sesungguhnya kota Madinah itu banyak hawam, wasiba, dan banyak binatang buas. Wa ana dharirul basari. Saya ini dharirul basar. Dharirul basar maksudnya saya ini nggak bisa melihat. Syasi' Sama ya. ya aman. Saya ini dharirul basar. Sakit mata atau nggak memiliki mata, nggak bisa melihat. Syasi'ud dar. Saya ini dharirul basar, lagi yang syasi'ud dar, jauh rumah, ba'iduha, jauhnya rumah. Wali qaidun la yulazibuni, bagi saya itu ada seorang kaid. Memang beliau punya kaid. Apa namanya kaid? Orang yang menarik orang Nonton. menuntun. Kaid. Bagi saya itu ada seorang penuntun. La yulazimuni, penuntun-penuntun yang tidak mulazamah ya akan aku, tapi tidak selalu ada bersamaku. Fahal li rukhsatun an usolliya fi baiti. Maka adakah bagiku itu keringanan bahwa aku sholat di rumahku? Ya, minta rukhsah, Ustaz. Masya Allah nih. Faqala, Nabi bersabda, hal tasma'un nida'a? Apakah engkau mendengar akan azan? Qala, Ibni Ummi Maktum berkata, na'am, benar. Qala, Nabi berkata, fa'ajib. Maka jawab olehmu, datangi olehmu berjamaah. Fa inni la ajidu laka rukhsah. Sesungguhnya aku itu tidak aku dapati untukmu akan rukhsah. Enggak ada rukhsah selama masih mendengar azan. Nah, itu luar biasa. Itu Ustaz. Sekarang azannya pakai speaker, Bro. Enggak apa-apa, masih dengar juga. Maksudnya masih di wilayah kita lah. Maksudnya di RT kita, di desa kita, kan. Mau adzan pakai apapun kan dianggap ini. Beda lagi adzan. Kan sekarang ada wilayah-wilayah, Mas. Iya, iya. Kalau dalam kitab fikih itu disyaratkan. Kita mendengar azan dan azan itu memang ditujukan untuk memanggil kita. Karena kita warga di sekitar masjid itu. Nah ini kalau kita mendengar, nggak ada ruksah untuk tidak berjamaah. Beda lagi dengar azan kampung orang kan, Ustaz? Nah, Afan Guru ini apa? Ibni Umi Maktum. Berarti namanya Umi Maktum ya? bukan. Ibni ini anak dari Umi Maktum. Itu Namanya siapa Guru? namanya nggak disebut. Nah, Hmm. namanya apa namanya? Saya lupa. Abdullah apa namanya? Coba kita lihat, Ustaz. Itu kan apa namanya? Pernah jadi muadzin Rasulullah kan? Iya, iya. Mungkin di sini ada penjelasannya di kitab syarahnya ya. Kita lihat judulnya dulu tentang at-tahzir. Jarak jamaah. Ini kita kayak tulisan tangan Ustaz. Pan belum ketikan mantap. Iya. Bentar, saya lupa halamannya. Salat jamaah apa salat Jumat? Kita baca syarahnya aja kalau enggak. Biar lebih mantap lagi. Sholat jamaah. Daftar isi. Salat jamaah 251. 251. Nah, kemarin kita udah baca ini kan sholat jamaah. Cuma kita lanjutin lanjutannya.
Nah, di sholat jamaah, mana lanjutannya? Hmm. Ustaz punya kitab Irsyadul Ibad yang fisiknya. Saya ada Saya tapi tak bawa dekat rumah. Oh, ini syarahnya Ustaz. Cuma kayak tulisan tangan. Ya. Mana tadi? Kita baca semuanya Ustaz. Mudah-mudahan bisa. Ini panjang banget penjelasannya kayak kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Benar Ustaz. Hmm, ini masalah kalau kita nggak ada daftar isi Ustaz. Daftar isinya nggak lengkap. Fadail jamaah, salat jamaah. Kenapa jadi Jumat Ustaz? Tadi kan salat jamaah. Kenapa di sini jadi Jumat? Kali lagi Ustaz ya. 529. 529. Lihat daftar isi sekali lagi. 259 251 mungkin. Salat tatawwu, salat jamaah kan? Kemudian fadilah salat Jumat. Ini udah Jumat tadi Ustaz ya. Ini jamaah berarti 251. Satu. 251. 251. 251. Nah, ini kan udah jamaah Ustaz nih. Kayaknya belum jauh dah, Cok. Nah, ini kan sholat jamaah nih. Yang kita mau lihat tadi matannya di mana? Lihat matannya dulu. Nah, ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan. Wa Abu Dawud dan mengeluarkan oleh Abu Dawud
Nih, wa akhraja Abu Dawud dan mengeluarkan oleh Abu Dawud dari Abdullah ibni Ummi Maktum. Nama beliau Abdullah Ustaz. Dari Abdullah ibni Ummi Maktum annahu atan nabiyya, wa sungguh beliau ibni Ummi Maktum atau Abdullah ini datang ya kepada Nabi. Faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, innal madinata kasiratul hawam. Sesungguhnya Madinah itu banyak hawam. Jam'u hammah. Nah, hammah itu hewan yang melata yang ada racunnya. Jam'u hammatin lahu samun. Yang baginya itu ada racun. Jadi hawam ini binatang-binatang yang melata seperti ular, kalajengking ya. Lahu samun yaktulu. Baginya dia itu ada racun yang bisa membunuh ya. Kalhayatis. Kalhayah. Seperti ular. Qalahul azhariyu. Ini pendapat Syekh Azhari. Waqat tutlakul hawamu ala ma la yaqtulu. Kadang-kadang digunakan akan kata hawam kepada hewan-hewan yang tidak membunuh ia. Kal hasyarat. Seperti binatang-binatang biasa kecil yang melata-lata. Semut, segala macam hasyarat namanya. Paminhu hadisu Ka'b bin Ajrah. Sebahagian darinya penggunaan hawam terhadap hewan yang tidak membunuh. Itu hadis Ka'ab bin Ajrah. Waqad qala lahu dan sungguh berkata baginya Ka'ab oleh Nabi. Waqad qala lahu dan sungguh berkata ianya Nabi alaihi salatu wasallam baginya Ka'ab. Nah, apa kata Nabi? Ayu'zika hawamu ra'sika? Apakah menyakiti akan engkau oleh hawam dari kepalamu kutu ya? Kutu bisa disebut hawam juga. Wal muradu al-kummalu alal isti'arati bijami'il aza. Yang dimaksud itu kutu di atas isti'arah dengan jami' aza. Ini kalau kitab ini panjang urusan Ustaz nih kemana-mana. Nah, ini kembali ke hadis. Ya Rasulullah innal madinata kasiratul hawam. Sesungguhnya kota Madinah itu banyak hewan kecil-kecil, melata, yang berbisa. Wasibai dan banyak binatang buas. Jam'u subu. Nah, siba itu jamak subu, sabu'en. Jamak subu'en. Mithlu rajulin. Sab'en. Rijal. Sab'en. Sib'en. Rajulun rijal. Rajul. Sabu. Nah, jam'u sabu'en. Dianya siba itu jamak dari sabu. Mislu rajulin warijal. Rajul, rijal, sabu, siba. Nah. Wa yaka'u ala kulli ma lahu nabun. Dan jatuh ianya siba di atas setiap ma yang baginya ma itu ada taringnya. Nah, ini nggak kelihatan Ustaz nih. Apa nih? Wayaftarishu. Dan dia apa namanya berburu. Kazibi seperti serigala, wal fahdi seperti harimau. Wan namri harimau juga nih. Cuma beda jenisnya. Macan tutul, macan belang. Wa masa'labu falaisa bisabu. Adapun sa'lab, kancil, dia tidak termasuk sabu. Wa in kana lahu nabun sekalipun ada baginya itu taring li'annahu la yaghdu bihi. Wala Salah yaftar. bukan serigala, Guru. Salah bukan. Salah itu kayak kijang itu, hewan yang ditangkap yang kata kisah Nabi itu. Pernah dengar nggak Ustaz? Yang dia minta jaminan ke Nabi, mau pulang dulu mau kasih susu ke anaknya. Yang ditangkap Yahudi itu. Oh, nggak dengar ke? Enggak. Belum dengar Ustaz? Berjanji. Belum. Masya Allah, ini. Harus dengar ini udah dekat Maulid. Eh, Ya, karena dia layak dubihi dia tidak menyerang dengannya taring wala yaftarishu dan tidak berburu ya. Wa kadzalika dhabu demikian pula dhabu enggak disebut siba qalahul azhari ya berkatakannya oleh Al Azhari dalam kamus. Nah ini banyak faedahnya Ustaz kalau kita mau baca. Nah, cuma intinya wa ana dharirul basar. Saya ini dharirul basar ya Rasulullah. Fil misbah rajulun dharirun bihi dararun min dhihabi man dha min dhihabi ainin. Rajulun dharir bihi dararun rajulun dharir yang dengannya rajulun itu ada satu kemudaratan min dhihabi ainin hilang mata, nggak bisa melihat. Syasi'ud dar, ay ba'iduha jauhnya rumah. Wali qaidun bagi saya itu ada yang menyeret, yang apa tadi kata Ustaz? nonton. Yang menuntun. Yulazimuni. Wali qaidun ini salah Ustaz. La yulazimuni di sini hilang lahnya Ustaz. Tadi di sana kan ada pakai la nih. Nah, di sini hilanglah jadi salah paham nih. Nih.
Wali qaidun la yulazimuni. Bagiku itu ada yang menarik, penuntun yang tidak melazimi ya kan aku dari sini ketinggalan lah. Bagiku itu ada penuntun yulazimuni yang melazimi ya kan aku gimana ini Ustaz? Satu adalah satu enggak. Yang mana yang benar? Yang ada lahannya yang benar, Guru. Enggak, Kan tidak punya penuntun. saya nggak bisa melihat. Saya ada yang membawa saya. Itu pantas Ustaz, nggak ada keuduran karena nggak mudarat kan? Kalau beliau nggak bisa melihat, udah banyak hewan berbisa segala macam bahaya. Mungkin Nabi tetap mewajibkan walaupun beliau nggak punya yang orang yang menuntun gimana? Gimana Ustaz? Kalau nggak pakai elah ini lebih ringan Ustaz, masuk. Nah, fahal li ruksatun an usolliya fil baiti? Maka adakah bagiku itu keringanan bahwa aku tidak sholat, bahwa aku sholat di rumahku, walam ahdur fil masjid dan aku tidak hadir ke masjid. Faqala Rasulullah, hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar azan? Qala ibnu Ummi Maktum, na'am sami'tuhu. Qala, kan? Fa inilah ajidulaka. Fa ajib, maka jawab olehmu akan azan itu. Karena aku la ajidu, aku tidak mendapati bagimu hai ibnu Ummi Maktum akan keruksah. Nah itu Ustaz, gimana Ustaz? Tapi lebih cocok nggak ada lah Ustaz. Wal Gimana Ustaz? Karena begini, ya kan? Maka wali faidatun la yulazimuni. nah ini Ustaz. Jadi gini, ini kita paham dulu. Kata beliau, saya ada orang yang menuntun. Tapi dia nggak selalu bersama saya. Kadang ada, kadang nggak kalau pakai ilah. Boleh nggak saya sholat di rumah? Nabi bertanya, kamu dengar azan nggak? Ya, kalau kamu dengar azan, jawab. Ya kan? Karena saya tidak mendapati untuk meruksah. Bagaimana beliau datang ke masjid sedangkan nggak ada yang menuntun Ustaz. Wahwa dianya ruksah itu man sami'an nida. Barang siapa yang mendengarkan ia akan muazin dengan sholat, maka tidak menghalangi akan dia daripada mengikutinya oleh uzur. Dikatakan apa itu uzur? Nabi berkata khaufun, takut atau sakit. Lam tuqbal, tidak diterima dari dia akan sholat alati yang sholat ia. Yakni yang sholat ia di rumahnya. Ini kalau nggak ada uzur, sakit nggak bisa melihat, bisa uzur nggak? Nggak bisa melihat, kemudian belum lagi takut, takut tadi ada binatang buas segala macam, sementara nggak ada penuntun, kan masuk Ustaz kan? Makanya lebih Iya. kuat. Nah itu. Berarti ini harus kita cek dulu di kitab hadis Ustaz. Beberapa kitab hadis ini kaidun la yulazimuni apa atau yulazimuni malah nggak pakai la. Masya Allah. Kacau nih. Orang siapa yang mendengar ia akan munadi, akan orang yang memanggil untuk sholat dan tidak menghalangi akan dia dari mengikutinya si munadi oleh ozor. Dikatakan apa itu ozor? Nabi berkata ketakutan atau sakit. Dia tidak diterima dari dia akan sholat yang sholat ia. Artinya menghendaki ya Nabi yang sholat ia di rumahnya. Ngeri Ustaz, ini keras banget nih. Soila Ibnu Abbas Iya. ditanyakan karena Ibnu Abbas. Aman ya sumun nahara tentang orang yang puasa ia di siang hari dan bangun dia di malam hari. Wala yusolli fil jamaah dan tidak sholat dia berjamaah. Wala yujami tidak berjamaah ya. Di rumah nggak berjamaah, di masjid nggak sholat jamaah. Faqala Bukan dia bangun sholat malam rajin, puasa rajin, tapi sholatnya nggak jamaah kan gitu nih. ya in mata hadza fahuwa finnar kan ngeri Ustaz. Jika dia matilah ini orang maka dia dalam neraka. Ini terlalu keras Ustaz. Tapi ini kan hadis Guru, terlalu keras gimana? Enggak ini Ibnu Abbas kan Ah ya, ucapan iya. Nabi kan. Iya. Ah, ya. Hmm.
Wahwa ini maksudnya wa akhraja Abu Dawud. Dan mengeluarkan oleh dia Abu Dawud juga man sami al munadi muazzin di shalah falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun qila wa mal udhru qala alaihi salatu wasalam khaufun aw maradun lam tuqbal minhu shalatul lati shalla yani fi baiti. Ini kalau kita amalkan kita ini jadi orang soleh Ustaz. Benar-benar ini. Tapi kenapa ya? Ini kita orang NU saya rata-rata secara umum misalnya. Warga NU rata-rata malah yang padahal ngajinya kita irsyadul ibad Ustaz bahaya nih. Ustaz mic-nya mati. Ini guru lagi pas datang ini nih apa? Cucu baru habis jalan-jalan jadi rame. Makanya matiin dulu. Oh. Wasu'ila Abdullah ibni Abbas. Wasu'ila Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Aman yasumun nahar orang yang puasa di siang hari wa yaqumu wa yusallil laila salat ia di malam hari. Walakinnahu la yusalli fil jamaah. Tetapi dia tidak salat ia berjamaah wala yujami'u dengan dhammah ya dan fathah jim dan kasrah mim wala yujammi' la yusalli jum'atan. Oh enggak salat Jumat sah. Oh, sholat Jumat ini mah guru. Enggak berjamaah, enggak salat Jumat juga. Faqala Ibnu Abbas berkata, in mata hadza, jika matilah ini, alladzi fa'ala ma dzukir, yang berbuat dia akan apa yang disebut, wala yatubu dan tidak taubat ya, fahuwa finnar, maka dia itu dalam neraka. Nah itu, Ustaz. Nah itu. Lanjut Ustaz, dikit lagi santai. Masih santai Iya, Ustaz? iya. Nah, Santai cuma ini lagi ada bos. enggak Ada apa-apa Ustaz. video. Ini judulnya atas sadoku bersedekah Yang tadi bebustan. tadi ada 4 orang pada keluar lagi guru. Ya, enggak apa-apa. Perlu kesabaran kalau ngaji Ustaz. Enggak guru itu masalah sholat berjamaah itu ini keras sekali ya. Iya. Memang Guru Nabi bukannya itu yang pertanyaan Abdullah bin Umi Maktum itu bukannya Rasul awalnya tadinya itu menjawab itu boleh tidak sholat berjamaah, gimana? boleh tidak sholat berjamaah, tapi kemudian beliau bertanya datang gitu karena masih kan setelah mundur jauh gitu dipanggil lagi kan, baru ditanya al sami tanida begitu kan guru ya. Tapi Tuh, di sini kita nggak ada riwayatnya. kita dengar-dengar begitu Ustaz. Di ini Iya. kan kita dengar bukan di kitab, tapi kalau tulisan di kitab begini mungkin potongan hadis Ustaz. Ada riwayat lain mungkin guru ya. Mungkin. Jadi kita makanya harus membaca terus Ustaz. Khawatir ada riwayat lain. Udah pergi, tadinya udah diberikan rukhsah kan? Iya Dipanggil iya. lagi dengar azan apa enggak? Dengar katanya, enggak jadi dapat rukhsah. Ini judulnya gara-gara enggak jamaah Ustaz, rumah disedekahkan. Tasadduk bibustanin lifawatil jamaati bisababi. Bersedekah dengan kebun karena luput jamaah dengan sebabnya kebun. Saya di Gara-gara Umar ya. Sayyidina Umar. Wahukiya an ibni Umar dihikayahkan dari Abdullah ibni Umar, anna Umar, Rasulullah Umar bapak beliau, radhiyallahu anhu kharaja keluar ia ila bustanin kepada satu kebun miliknya. Kharaja maka kembali ia waqad sallan nas dan sungguh telah salatlah oleh manusia akan asar. Salat asar udah. Faqala beliau berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah Ustaz. Ketinggalan jamaah Iya. musibah ini. Nah itu. Fatat nih salat tuh telah luput kepadaku oleh salat asar fil jamaah. Ushidukum. Aku mempersaksikan kepada kamu annaha iti bahwa sungguh kebunku itu alal masakin di atas orang miskin itu sedekah.
Artinya liyakuna kafaratan lima sona, supaya ada ianya kebun tadi menjadi penebus bagi apa yang beliau buat. Nah itu Ustaz. Luar biasa ini cerita Ustaz. Ini pernah kalah sama abah saya guru. Gimana? Ke apa, ke sawah hari Jumat. Hmm. Ya, saya kerja biasanya kalau kan sawahnya juga nggak terlalu jauh sebenarnya. Ya. Jam 11 biasa pulang gitu, masih keburu dengan jalan kaki juga dekat. Ini nggak sadar udah hal jauh Jumat. Ini juga lafadznya beda-beda Ustaz nih. Cuma aku mau diambil pelajarannya setelah kejadian itu nggak pernah lagi pergi ke sawah hari Jumat. Hmm. Bukan diwakafkan apa disedekahkan sawahnya. Iya, orang kita punya sawah itu doang misalkan Ustaz kan. Iya. Habis itu kacau. Ini dhaya'a Ustaz. Kalau dalam kitab ini gimana kok banyak ini ya. Ini tadi bukan sona'a, 5 dhaya'a. Masuk Oh juga iya. Ustaz. Supaya ada ianya kebun tadi menjadi penebus bagi apa yang telah lenyap ia, yang hilang ia dari jamaah, dari pahala jamaah. 1. Apa nih doya jadi guru? Ya, di kitab Manahijul Imda ini adanya nih. 5 dhaya'a ada. Di teks yang lain dhaya'a. Kafaratun 5 dhaya'a. Benar, ada 2. Masih bisa dipahami sih nggak apa-apa. Ini kan sona'a yang ini guru. Ya, sona. Jauh banget jadi beda banget. Nggak beda, masih bisa dipahami. Menjadi penebus bagi apa yang beliau buat. Apa yang beliau buat? Kepergian beliau ke kebunnya menyebabkan hilang jamaah, bisa dipahami masih. Kemudian juga ada kemungkinan karena dhaya'a amal sona'a kan mirip-mirip tulisannya kalau tanpa harokat dan titik kan. Iya. Nah, mungkin nasah penulis ya kasih titik kadang. Ada yang lupa kasih titik. Nah, satu judul lagi Ustaz. At-ta'ziyatu bifautil jamaah. Ini takziah luput jamaah nih. Kita harus suka takziah. Qala Hatimul Asam, berkata oleh Hatim Al-Asam, fatat ni marratan, luput kepadaku suatu kali sholatul jamaah, oleh sholat jamaah. Fa'azzani Abu Ishaq, maka bertakziah kepadaku oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq Al-Bukhariyu wahdahu sendiri. Abu Ishaq datang kepadaku. Ini tinggal sholat jamaah, takziah sendiri. Walau mata li waladun la'adzani aksaru min asyarati alafi nafasin. Andaikan mati bagiku oleh seorang anak, tunggu bertakziah kepadaku oleh lebih banyak dari 10.000 orang. Nah ini beliau pengen menyatakan apa ya? Kok musibah tentang agama cuma 1 orang yang datang? Kalau meninggal anak datang 10.000 orang, Ustaz. Lianna musibat tadina indan nas ahwanu min musibat di dunia. Karena musibah yang menimpa agama di sisi manusia itu zaman dulu, Ustaz. Lebih sepele, lebih ringan dari musibah dunia. Itu dulu ya guru ya. Apalagi sekarang, saya. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Kita nggak sholat aja orang nggak peduli, Ustaz. Apalagi nggak jamaah kan. Kita nggak sholat nggak peduli. Tapi kalau meninggal mungkin ada yang datang 1-2 orang. Wa annahu law mata, ini beliau berbeda. Wa annahu law mata, bahwa sungguh hal dan sya'an. Jikalau matilah bagiku oleh beberapa anak sekalian, semua anakku mati. Lakana ahwana alayya, sungguh ada ianya kematian anak itu lebih ringan kepadaku min fawati hadhihi shalah, dari luput ini salat dalam berjamaah. Nah itu Hatimul Asam. Nah, Luput itu berjamaahnya bukan luput sholatnya gitu ini ya. luput jamaah, bukan luput salat. Makanya kalau Hatim kita Al-Asam ini siapa guru ya? Sahabat atau tabiin? buka, buka, kan kita suka dengar apa namanya cerita yang beliau disebut tuli kan. Iya, sering apa Mas Guru juga suka ada banyak cerita itu. Nih, Hatim bin Alwan wa yuqalu Hatim bin Yusuf Al-Asam min aqabiri masyaikh Khurasan. Sebagian dari yang paling besar guru-guru di Khurasan ya.
Jadi bukan tabi'in juga Ustaz. Masa Imam Ahmad. Wa kana tilmid apa nih? Sak nggak kelihatan. Dan Ustadz Ahmad bin oh bukan Ahmad bin Hambal, gurunya Ahmad bin Hadoraweh. Dikatakan orang lam yakun asama, beliau itu enggak tuli, wa innama tasama, hanya saja pura-pura tuli ia marata. Fasumiya bihi, maka beliau dinamakan dengannya. Gara-gara ini kan ketemu dengan gadis yang kentut itu guru ya. Buang angin. Tapi kenceng Ah, buangnya. benar, ini ceritanya. Qalal Kusyairi, berkata oleh Syekh Kusyairi, sami'atul Ustad. Aku mendengar Ustad Aba Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, ya, ja'ahu datang kepadanya oleh seorang wanita kan. Fasa'alat Hatiman, maka Ah, ya. bertanya ia wanita kepada Hatim tentang satu masalah. Fattafaqa annahu kharaja minha fi tilka sautun. Maka kebetulan Rasulullah dan Sya'an keluar dari perempuan itu pada waktu itu oleh suara buang angin. Maka jalan, maka malu ia kan. Faqala Hatim, maka Hatim berkata, irfa'i sautat, besarkan lagi suaramu. Nah, seolah-olah beliau enggak mendengar kan, pura-pura tuli kan. Hebat Nah, tuh. Luar fa'ara min biasa ya. nafsi annahu Akhlak. asa, maka memperlihatkan dia dari dirinya seolah-olah beliau itu tuli. Fasaratil mar'atu bizalik, maka gembiralah wanita itu dengan gak jadi malu. Iya. Faqalat, perempuan itu berkata innahu lam yasma as-saut. Oh, berarti beliau enggak mendengar suara. Nah, faghuliba alaihi ismus sama, maka jadilah beliau dipanggil Asa. Nah, itu ulama zaman dulu, Ustaz. Bukan membesarkan masalah, masalah yang Luar kecil-kecil biasa ya. dihilangkan. Itu Itu. kalau nggak salah hikayatnya guru itu baru-baru beliau menyakati tidak tuli itu setelah wanita itu meninggal ya. Ya, 40 tahun kemudian kata orang baru ketahuan ternyata beliau enggak tuli. Jadi Subhanallah. semenjak kejadian itu jadi tuli terus, Ustaz. Berpura-pura tuli ya. Luar biasa ya. Itu bahaya juga ya, ada orang yang bisik-bisik dekat beliau yang ngomongin beliau. Nah, itulah ulama sehingga terkenal hikmahnya. Hmm. Hmm, Masya Allah. Itulah, Ustaz. Keren ini kita gabung baca, tapi kita manahid jangan dibaca semua, Ustaz. Nahu-nahunya jangan, tapi membantu. Nah itu. Iya. Kaifalaka bita'minil malaika? Bagaimana bagimu dengan aminnya malaikat? Wahakan nasyiriyu. Menghikayahkan oleh Nasyiri dari Muhammad bin Sama'ah annahu, nah, bahwa sungguhnya Muhammad bin Sama'ah berkata, ya aqamtu arba'ina sanatan. Aku menetap selama 40 tahun. Lam tafutni takbiratul ula, tidak luput kepadaku oleh takbir pertama. Illa yauman wahidan, kecuali satu hari. Matat fi ummi, yang meninggal padanya hari oleh ibuku. Fafatatni salatun wahidatun, maka luput kepadaku oleh satu salat dalam jamaah. Fakumtu, maka aku bangun. Wasallaitu khamsan wa isyrina salatan, maka aku salat 25 salat. Uridu bidzalika tadhif, aku bermaksud dengan yang salat akan tadhif, mengganda-gandakan. Faghalabatni aini, maka menguasai akan aku oleh mataku. Aku tertidur. Fa'atani atin, maka datang kepadaku oleh yang datang. Faqala, maka orang yang datang itu berkata, ya Muhammad, tak sholaita khamsan wa ishrin, engkau sudah sholat 25. Walakin kaifalaka bita'minil malaika. Tapi bagaimana bagimu dengan aminnya malaikat? Jadi sholat sendiri walaupun 25 kali, nggak dapat takmin malaikat. Kalau sholat berjamaah, ketika amin kita bareng dengan amin imam, dapat takmin malaikat. Amin malaikat dikabulkan Allah. Nah itu. Allah Akbar. Itulah ceritanya Ustaz. Ini kok rada lemas juga kita Ustaz. Hmm. Luar biasa. Ya, dengan kisah-kisah seperti ini apa
Oh, luar biasa. Tapi ini kitab ini Irsyadul Ibad ini gimana guru? Ini campur-campuran bagaimana ya? Lengkap, semua bab ada di sini. Campuran nih, ada fikihnya, ada tasawufnya, semua cukup cukup ini. Buat modal Ustaz. Oh. Enggak, kadang-kadang masalah ini di sini ada gitu ya. Hmm. Masalah fikih, masalah apa, masalah ucapkan salam apa, amin aja di sini. Tapi tidak dalam membahas masalah apa Fatihahnya di sini, Fatihah aminnya aja. Ini Ustaz lihat judulnya ya, sebelum kita lanjut, kita cukupkan ngajinya. Cuma kita baca judul biar kita tahu bayangan isi kitab Irsyadul Ibad. Iya. 700 halaman Ustaz, ini keren banget nih. Kalau khatam ini satu kitab aja udah banyak ilmu nih. Coba Ustaz ya, kita lihat kandungannya. Saya pernah cerita sama abang nih, kamu itu mah kitab susah katanya. Ini, pertama beliau membahas tentang iman, derajat-derajat agama, syarat Islam si kafir, makna iman, kelebihan Ya. tahlil kan, besarnya timbangan, hikayah yang ajaib tentang Islam, uskup Nasrani, kisah seorang raja yang taubat, tebusan dari neraka, kemudian tentang murtad, macam-macam murtad, kemudian apalagi tentang ilmu, fadilah cari ilmu, fadilah ulama, syafaat para ulama kan, pahala orang yang menyampaikan ilmu, ikhlas niat, kemudian tentang wudhu, akibat orang sholat dalam keadaan hadas, wudhu bisa menghapus dosa. Nah, Hmm. kemudian makruh wudhu, kemudian bab mandi, ya, kayak fikih. Kemudian kelebihan sholat fardu, kemudian apa lagi tadi? Syarat sholat, fardu sholat, sunnah sholat, doa iftitah. Ini bagian sholat semua nih. Membatalkan sholat, kemudian apa lagi? Ini kita baru nyampe sini kan, sholat tarawih, fadilah bangun malam, tidur malam, Sofyan Sauri, sholat tasbih, kemudian sholat jamaah. Ini kita baru sampai sini kan? Fadilah sholat jamaah, kemudian waspadai dari meninggalkan jamaah, Tapi yang sebelumnya bersedekah. kan kita belum baca juga tuh yang lain. Udah, udah pernah saya baca di channel ini Ustaz. Tinggal Oh, nyimak aja, udah. Oh, iya. ada playlistnya. Bersedekah dengan kebun karena luput jamaah tadi kan? Takziah dengan sebab luput jamaah. Bagaimana dengan amin malaikat, al-imam penanggung, meratakan saf. Ini nanti isinya sholat Jumat Ustaz. Kemudian apa lagi? Haram kepada laki-laki menggunakan sutra kan? Nah, kemudian mengunjungi orang sakit, hukum mengunjungi orang sakit, kemudian perempuan yang menangis karena meninggal. Jadi tentang sabar atas musibah. Ini keren-keren judulnya Ustaz. Ini waduh, ini kalau Ustaz baca Iya, ini, iya benar ini. Iya. ini penting ya, takziah, sunat takziah, ziarah kubur. Bagaimana dengan hadiah orang hidup untuk orang mati, hadiah suami untuk istrinya sesudah wafat, kan? Sampai enggak, ini tentang zakat, dosa. Malah lebih ke sisi ini Ini Ustaz. hadiah ini dulu, hadiah pahala tuh bagi siapa yang meninggal tadi, istrinya apa, suaminya. Ya, hadiah pahala dari suami ke istri, dosa orang nggak bayar zakat, ya, kan? Orang yang nggak bayar zakat minta kembali ke dunia ketika mati. Nah, ada ceritanya lagi nih. Kemudian tercelanya kikir, Guru hisab. masalah zakat, guru Ya, itu kalau orang gajian itu nisabnya berapa ya? gajian. Iya, orang gajian bulanan. Ya, nggak ada nisabnya, masa nggak nyampe nisab orang kecuali gajinya 200 juta, 100 juta. Itu kan dipermasalahkan juga Ustaz, zakat profesi kan. Dihitungnya kan akhir tahun itu, setahun, harus setahun Ustaz. Ya kan, kan itu kan sekarang kan berkembang pemahaman terkait masalah zakat apa profesi termasuk juga yang orang gajian. Karena kan akan saja kiasnya kias apa namanya zakat pertanian Yaumah Hasodi. Ya, Kan bakal pertanian ketika panen langsung zakat kan. Orang gajian gaji panennya kan bulanan gitu kan. ya. Tapi di kias kok, di segi apa di kias? Ya, itu ada tanamannya, ada kerjanya, ini jasa Ustaz.
Kalau ini kan Gajian kalau nggak disebut panen, Ustaz. Waktu hakahu yauma hasadi kan. Berikan ya kan zakatnya pada mungkin hari nggak panen. garapnya butuh transport, butuh biaya pulang pergi gitu kali gitu. Mungkin kalau tambak ikan dikias sama panen sawah cocok kali Ustaz. Tapi kalau gajian nggak tahu juga Ustaz, saya kurang paham. Apa dalilnya zakat profesi? Ya pokoknya banyak banget Ustaz, 700 halaman. Ustaz bisa bayangin judul-judulnya kan. Jadi Ya, targhib dan tarhib. Lengkap. Lihat sisinya, sisi fikihnya ada, tasawufnya ada, ceritanya ada, nanti dapat cerita. Itulah di sini dapat cerita-cerita aneh. Ustaz. Ini kisah di sini Imam Ahmad mimpi lihat Allah 99 kali kan. Yang ditolak oleh banyak ulama. mimpi apa sih? Mimpi melihat Allah. Oh. Nah itu. Ini doa untuk hilang kegundahan, doa bayar utang, Masya Allah. Saya harus mempelajari ini. 322. Masya Allah. 322. Ustaz Sulaiman perlu nggak Ustaz? Doa bayar utang. Ya Hayu ya Perlu Qayyum. Ustaz. Perlu ini Ustaz nih. Masya Allah. Dengarin baik-baik Ustaz. Doa bayar hutang. Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fi ghairi waktu sholat. Wahai Aba Umamah, kenapa engkau duduk-duduk pada bukan waktu sholat? Ini merenung Ustaz dalam masjid mungkin ya. Mengeluarkan oleh Abu Dawud, masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari ke masjid. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum Ansar, namanya Abu Umamah. Nabi berkata, ya Abu Umamah, kok ngapain di sini? Ini bukan waktu sholat, kok dalam masjid? Biasanya kan kerja. Nah, beliau menjawab, humu lazamat nih kegundahan yang melazimi aku. Waduyun, no, utang ya Rasulullah. Ini udah jatuh tempo ini. Udah akhir bulan lagi ini katanya kan. Namanya banyak tuh ya, Duyun. Duyun utang. Kan kalau utang gue dainun kan Mufrad, ini duyun. Banyak utang. Ini utang bukan satu banyak tempat. utangnya banyak. Ustaz. Utangnya banyak. Ini setiap orang yang kenal udah ada utang itu kan. Duyun ya Rasulullah. Kena Qala. pinjol guru ini. Ya makanya nih. Masya Allah. Afala u'allimuka kalaman idza qultahu. Mau nggak aku ajarkan kalam bilang kau mengatakannya adhaballah ham. Hilang kegundahanmu, Allah membayar utangmu. Masya Allah. Ini harus diamalkan. Qultu bala ya Rasulullah. Isbah-isbahta, engkau bangun subuh, engkau sore baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Qultu aku katakan fa Allah taala maka menghilangkan oleh Allah taala akan kegundahanku, Allah bayar untukku akan hutangku. Sunan Nabi Daud. Nah itu Ustaz. Ini Wakohri Rizal bisa dimanai itu nggak ada kolektor guru. Bisa. Ini wakah Harir Rijal, ini laki-laki yang di bawah kendali orang lain ya. Laki-laki yang kahar, terpaksa ya. Di bawah tekanan kolektor. Debit apa namanya? Nah itu. Aku berlindung kepadamu min ghalabatid dain, dikuasai hutang dan menjadi laki-laki yang terpaksa. Nah itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid dain. Biasa langsung kan? Wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah Ustaz faedah hari ini.